Saya coba yang bagian konversi aja yang ini. Nah, kita bisa checklist ya, yang mana yang akan kita tampilkan di sini ada konversi, biaya per konversi, rasio konversi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede di sini dan video kali ini adalah video lanjutan terkait dengan Google Tag Manager ya. Kemarin kan kita sudah membahas untuk pemasangan tracking conversion. Nah, setelah kita pasang tracking conversion, selanjutnya kita melihat data konversinya itu di mana gitu. Nah, baik, ini adalah salah satu iklan yang saya jalankan ya, di mana di sini sudah ada data-data yang terkumpul ya, baik dari konversi, biaya per konversi, rasio konversi, CTR, kemudian juga quality score atau skor kualitas. Nah, jadi di sini ada beberapa data konversi ya. Di sini ada 16,49, ada 1, ada 10, ada 1, 2. Oke, saya coba urutkan aja ya. Nah, di sini ada kata kunci yang A, ini adalah 16,49. Kemudian di sini ada 10, ada 6, 4, 3, 2, 1, 1, dan 1. Oke, di sini jika memang tidak muncul gitu konversinya, ini bagian ini ya, ini kan konversi. Nah, kita ke kolom dulu, kemudian ubah kolom. Nah, di sini kan ada beberapa ya, ada kolom yang direkomendasikan, performa, visibilitas, konversi, atribut. Saya coba yang bagian konversi aja yang ini. Nah, kita bisa checklist ya, yang mana yang akan kita tampilkan di sini ada konversi, biaya per konversi, rasio konversi. Nah, di dalam konversi ini saya cukup menampilkan 3 data saja untuk bagian konversi. Nah, untuk performa biasanya itu saya men-checklistnya itu klik, biaya, tayang, dan juga CTR. Nah, kemudian juga untuk lain-lainnya seperti atribusi ini saya nggak terlalu ya, karena nggak ibaratnya itu nggak terlalu penting gitu untuk optimasi. Nah, misalkan di sini dari quality score atau skor kualitas di sini saya tampilkan yang paling penting itu adalah kualitas halaman landing, relevansi iklan atau ad relevance, kemudian CTR yang diharapkan atau expected CTR ya. Di sini kualitas skor atau quality score. Nah, kemudian setelah itu tinggal langsung terapkan. Nah, karena saya sudah menerapkan ya, saya klik batal aja. Nanti di sini akan muncul data-data yang kita sesuaikan tadi, yang kita checklist. Oke, contohnya di sini ya kata kunci yang pertama itu di sini yang paling banyak konversinya. Total tayangnya ada 1271 kali tayang, mendapatkan 86 klik dan 16 konversi ya. Kurang lebih rasio konversinya 19%, ini minimalkan 10%. Jadi ini sangat bagus untuk kata kunci yang ini. Kemudian juga CTR-nya mungkin ini agak kurang baik ya, karena CTR yang baik itu 10%. Nah, tapi alasannya kenapa saya tidak menjeda atau memberhentikan kata kunci ini karena konversinya bagus. Nah, kemudian juga di bawah itu ada 10 konversi di mana dari 320 tayang mendapatkan klik 35. Nah, dari 35 klik ini artinya 35 yang masuk ke halaman atau ke landing page mendapatkan 10 konversi. Berarti untuk rasio konversinya ini lebih tinggi lagi, sekitar 28,59%. Nah, kemudian juga untuk CTR-nya di sini ini bagus ya, di atas 10%. Nah, kemudian di sini ada pangsa tayang penelusuran, kemudian ini adalah tayang teratas, ini tayang absolut ya, teratas. Oke, maksudnya ini posisi pertama, iklan saya di posisi pertama, ini posisi kedua atau mungkin ketiga ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini ada skor kualitas atau quality score, di mana quality score itu dari 0 sampai 10 ya, di mana jika kualitas halaman landing, relevansi iklan, dan CTR yang diharapkan di atas rata-rata semuanya, maka pasti skornya akan 10. Tapi di sini ada yang 8/10, alasannya yaitu ada satu yang rata-rata, sisanya kan di atas rata-rata. Kemudian juga kualitas halaman landingnya di atas rata-rata, tapi karena ada satu yang rata-rata jadinya skornya itu 8/10.
Kemudian juga yang ini 7/10 ya. Di sini kan ada rata-rata, di atas rata-rata dan juga rata-rata. Jadi ada dua rata-rata dan satu di atas rata-rata. Makanya skornya itu atau quality skornya 7/10. Nah, ini juga 8, ini 10, 10, 10, 10. Intinya saya itu minimal itu 8. 8/10. Kalau kurang dari itu ya mungkin akan saya matikan, tergantung dari nanti konversinya bagus atau enggak, CTR-nya bagus atau enggak. Oke, jadi untuk membaca data sebuah konversi yang hasil dari kita pasang kemarin ya di di Tag Manager, kemudian juga iklannya dijalankan. Nah, ketika pembuatan campaign pastikan terapkan atau masukkan konversi yang sudah kita buat. Nah, setelah iklan berjalan itu kan kita langsung aja pergi ke kata kunci ya. Kemudian kalau misalkan di sini belum muncul ya tabel atau kolom konversinya, kita ke kolom aja, kemudian ubah kolom. Nah, di sini di bagian konversi kita checklist aja konversi atau bisa juga lainnya gitu. Misalkan nilai konversi per klik, kemudian nilai per konversi, nilai konversi. Tapi biasanya yang paling penting itu adalah konversi, biaya per konversi dan rasio konversi. Ini kebutuhan untuk evaluasi iklannya. Nah, seperti yang ini, biaya rasio konversi, kemudian juga di sini konversi dan biaya konversi ya, biaya per konversi maksudnya. Nah, kalau untuk yang paling penting itu di sini ya, rasio konversinya harus di atas 10%. Diusahakan di atas 10% seperti ini. Nah, di sini ada 3,33% ya. Ini sangat buruk sekali. Nah, cuman memang di sini ada dari 30 klik ternyata 1% gitu. Ternyata agak jelek juga ya ini untuk iklan ini gitu. Nah, mungkin ke depan ini meskipun skor kualitinya bagus ya 10/10, tapi kalau konversinya kecil seperti ini ada kemungkinan nanti akan saya matikan tergantung dari data yang ini ya. Antara tayang dan klik kemudian juga CTR-nya. Kalau di sini CTR-nya di bawah 10 ini agak jelek. Kemudian juga ini kurang dari 10%. Dan juga ini tayangnya banyak tapi kliknya sedikit, ini agak kurang bagus ya, maksudnya dari kata kunci yang ini kurang maksimal. Nanti mungkin saya tunggu beberapa hari ke depan ya, kalau misalkan masih jelek ya nanti pasti akan saya matikan kata kunci ini, karena ini ibaratnya buang-buang anggaran aja. Jadi lebih baik fokus ke kata kunci yang ini, rasio konversinya udah bagus, kemudian juga di sini ada meskipun ini kita tinggal menaikkan CTR ya, kemudian juga quality score-nya ini sudah bagus ya 10/10. Oke, mungkin itu ya cara menampilkan data konversi setelah kita pemasangannya itu melalui Google Tag Manager, kemudian juga iklan sudah jalan. Nah, ketika sudah jalan nanti masuk aja ke bagian kata kunci. Setelah muncul ya bagian kata kunci, ini kan banyak kata kunci. Nanti kalau misalkan ini belum muncul kolom konversinya, kita ke kolom dulu kemudian ubah kolom. Nah, di sini kan ada banyak. Kita checklist aja yang kita inginkan atau kita ingin tampilkan apa aja. Kemudian terapkan.